Bahkan saya ikut menggarap MIDI terakhir, majalah MIDI terakhir, dan Hai Perdana. Karena saya sadar di situ udah ada 5 ilustrator dengan 5 gaya yang keren semua. Model rambut, menurut cerita Hilman di tulisannya itu kayak John Taylor. Saya belum sempat nonton filmnya Lupus. Kita apapun yang warna yang kita pilih, asal dari kelompok yang benar, bisa membentuk dimensi. Halo, saya Weda. Weda itu nama bekainya, nama asli dari lahir Abdul Rashid. Jadi sekarang saya lengkapin karena belakangan saya baru tahu bahwa nama Abdul Rashid itu artinya bagus banget. Hambanya yang maha pandai katanya gitu. Jadi sekarang saya lengkapin Weda Abdul Rashid. Alright. Selamat datang Mas Weda. Saya sedikit ke belakang Mas. Oke. Kalau boleh tahu Mas Weda tumbuh besar di mana Mas Weda waktu zaman kecil? Saya tuh lahir di Cirebon sampai lulus SD. Oke, di Cirebon. Lulus SD pindah ke Pekalongan. Jadi remaja saya di Pekalongan. Oke. Sampai lulus SMA. Oke. Lulus SMA dari Pekalongan, ceritanya kuliah di Jakarta. Oke. Dan sekaligus akhirnya jadi cari hidup di Jakarta. Tuh. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, sekarang dalam konteks ilustrasi Mas, dari zaman masa kecil, kapan Mas tuh punya ketertarikan pada dunia coret-coret lah kasarnya gitu loh? Dari kecil saya tuh memang hobi gambar. Oke. Cuma juga pinter berhitung. Oh, oke. Jadi itu kebawa sampai gede. Di Cirebon tuh waktu kecil saya sudah pernah nih, yang sampai sekarang saya ingat, ada lomba gambar terdiri dari 2 kategori. Yang satu lomba gambar, gambarnya di rumah. Yang satu demonstrasi gambar, gambarnya di depan juri. Alhamdulillah dua-duanya saya menang. Oh, kelas berapa? Sorry, maaf Mas. Tahun 63 ya. 63, 63-an gitu. Silakan dilanjut. Jadi pada waktu komunitas pelukis Cirebon, orang-orang gede nih, pelukis gede, mengadakan pameran, saya diundang untuk gunting pitanya. Di tempatnya di kantor wali kota Cirebon waktu itu. Dan sayangnya zaman dulu nggak musim HP pakai dokumentasi belum ada menurut saya. Itu sayangnya. Oke, Mas kan lebih ya ilustrasi udah melewati masa sekolah lah ya, dengan hobi dan pernah jadi juara kan. Akhirnya kalau SMA kan kita belum terlalu ini Mas ya, penjurusan Mas ya. Biasanya kan setelah SMA tuh baru ada pertarungan kita mau jalur akademis atau tidak. Nah, apa pertarungan pada saat Mas setelah lulus SMA tuh? Ini kalau mohon maaf gitu, gue punya bakat nih dalam melukis nih. Mau kemana nih gue kuliah lanjutan? Bisa cerita nggak sedikit Mas di situ? Nah, dari zaman SMA itu saya menyukai pelajaran eksakta. Oke. Jadi gambar tuh saya jadiin hobi aja. Tapi di Pekalongan juga kebetulan organisasi saya itu PII, itu punya sanggar. Namanya Sanggar Lebah, Lembaga Budaya Angkatan Hijau. Oke. Nah saya habisin waktu di situ tuh. Dan di situ lengkap sih fasilitasnya. Mau krayon ada, mau apa ada, mau kertas gambar juga gratis. Jadi saya paling betah di situ. Nah setelah lulus SMA, karena saya suka eksakta juga, saya pilih jurusan yang dua-duanya ada. Apa tuh? Yaitu arsitektur. Oke. Arsitektur juga perlu gambar juga kan. Dan alhamdulillahnya saya keterima di UI waktu itu. Cuman di tengah perjalanan ternyata kita hanya menggantungkan kakak saya perempuan yang paling tua. Karena bapak udah pensiun. Ibu di Pekalongan yang tadinya berusaha batik ya, juga sudah enggak. Jadi tinggal menggantungkan pada kakak saya perempuan. Nah kakak saya itu
Sampai nggak pacaran, sampai nggak make upan, sampai nggak apa, itu ngurusin adik-adiknya doang. Nah saya waktu itu, gue anak laki-laki, masa ngantungin sama kakak perempuan. Apalagi saya merasa punya, dari masa kecil kan juara gambar melulu. Masa sih gue nggak bisa menaklukkan Jakarta gitu ya. Yang orang bilang lebih kejam dari ibu tiri gitu ya. Akhirnya saya pamitnya dari rumah tuh kuliah, padahal saya keliling tuh nyari order ilustrasi. Tapi waktu itu ya sulit sekali. Dan waktu itu saya melihat di antara publisher majalah itu, yang paling menonjol adalah Selecta Group. Tapi celakanya di situ sudah ada 5 orang ilustrator yang semuanya idola saya. Gimana saya bisa menembus di antara 5 nama besar itu? Ada Mas Dwi Kundoro, kita tahu gayanya apa. Ada Roy Aryo yang dia mitologi Cina-nya keren banget kalau gambar mitologi Cina. Ada AS Utama untuk gaya-gaya remaja. Ada Pak Newiwit dan Abdul Hamid yang gaya detektif barat. Keren banget. 5-5-nya keren. Dan saya ke kantor Selecta Group itu nggak berani langsung ke redaksi. Saya cuma mendekati penyortir surat. Saya dekatin dia, dan dari dia saya dapat kabar bahwa redaksi sering ada friksi dengan percetakan gara-gara ilustrasinya sering telat. Nggak klop jadwalnya. Nah saya janjiin sama dia, penyortir surat itu, Pak, kalau Bapak kasih naskahnya itu pagi, siang kelar. Kalau ngasihnya siang, sore kelar. Kalau ngasihnya sore, malam Bapak ada di sini, masih di sini, saya anterin. Itu yang saya pegang. Dia bilang, percuma, orang naskahnya juga belum diperiksa redaksi. Nanti kalau gambarnya udah kelar, naskahnya nggak diterima gimana? Ya udah nggak apa-apa. Rupanya lama-lama kasihan dia lihat saya gitu ya. Akhirnya dikasih deh saya. Saya tepati tuh janji saya sama dia. Suatu saat, udah berapa bulan tuh, ada 3 bulan sih, nggak ada kabar apa-apa. Saya store terus. Suatu pagi, ketika saya datang ke kantor itu di Kebon Kacang, Jalan Kebon Kacang nomor 29. Dia udah berdiri di depan gerbang. Begitu dia ngeliatnya, sini lu. Gara-gara lu, gue dipanggil ke atas katanya. Buat seorang penyortir aja dipanggil ke atas tuh berarti ada something serius. Apalagi buat saya. Saya sama sekali belum pernah menginjak lantai redaksi. Udah saya ditenteng ke atas, dimasukin ke ruang ilustrator. Saya diterima oleh ilustrator yang paling senior, namanya Pak Newiwit. Nah, udah duduk situ. Terus dia pelan-pelan, Pak Newiwitnya tarik laci, ngeluarin majalah baru. Begitu dia kebat, terus ketemu, terus nunjukin ke saya. Ini ilustrasi kamu ya? Ya Pak, saya udah pucat, berdua kita udah pucat. Namanya Pak Harto, itu penyortirnya. Pak Harto sama saya udah pucat. Ini gambar kamu ya? Iya Pak. Terus dia sembari senyum, gambar kamu nggak jelek. Wah, itu rasanya banget. Kita berdua tengok-tengokan sembari senyum-senyum, ada cengar-cengir. Dari situlah saya, karena saya sadar di situ udah ada 5 ilustrator dengan 5 gaya yang keren semua.
Gimana saya bisa nyelip di Ya. antara mereka. Ya. Akhirnya saya sudah punya pikiran, kalau begitu saya harus bisa ke lima gaya itu. Hmm. Jadi saya menjadikan diri saya sebagai ilustrator toserba. Toserba. Lu minta apa, gue ada. Hmm. Hmm. Walaupun dari segi nilai, misalnya gambarnya Mas Dwikul, nilainya 100. Hmm. Gambar saya yang tiru-tiruan, Hmm. yang enggak asli itu 50 aja udah bagus buat saya. Hmm. Dan saya udah punya pikiran, sebuah industri yang sudah jalan, Hmm. yang penting pasokan lancar. Hmm. Hmm. Sehingga tidak terjadi friksi. Hmm. Soal kualitas itu nomor berapa gitu loh. Ah, fine. Nah, alhamdulillahnya waktu itu saya punya pikiran gitu. Jadi pede aja gitu. Hmm. Tapi benar. Ternyata ketika Mas Dwikun misalnya rada repot dikit, dia bilang kasih beda aja. Mas Roy Aryo rada repot dikit, kasih beda aja. AS Utama juga gitu. Akhirnya saya yang waktu itu masih kuliah, ketika teman-teman saya, jadi order saya banyak tuh. Ketika teman-teman saya lagi kehabisan uang nunggu pos wesel, zaman dulu kan pos wesel. Zaman dulu, betul. Nunggu pos wesel dari orang tuanya belum datang-datang, saya sudah bisa traktir teman saya itu. Gaya udah. Cuman sayangnya keterusan tuh. Maksudnya keterusan? Keterusan, akhirnya saya males kuliahnya. Oh, oke. Klasik tuh, klasik. Karena kasih kan. Terus? Ya itulah awalnya saya ternyata toserba itu, untungnya saya dapat pikiran toserba itu. Jadi dua manfaat ya Mas Weda ya, toserba itu kan. Satu, kita bisa melatih diri. Kedua, secara ekonomi kan jadi lumayan kan. Order makin banyak. Iya, maksudnya gitu. Kita nggak rugi bener kalau kita sampai nolak order Iya. gitu loh. Oke, perjalanannya lanjut tadi. Tadi masih di Selekta Group tadi enggak? Selekta Group. Masih di Selekta Group. Nah, apa lagi perjalanan berikutnya sampai nanti Mas akhirnya berlabuh di HAI? Nah, kemudian dari Selekta Group tuh ada pemimpin redaksi majalah Stop, di mana saya waktu itu sempat jadi ilustrator tetap juga di situ sebentar. Bilang, Wed, kayaknya kita perlu bikin majalah sendiri deh. Kalau kita di sini terus, yang kaya bos kita doang. Waktu itu bosnya Selekta Group tuh Samsudin Lubis. Oke. Akhirnya saya ikut Mas Dedi Arman. Tapi ternyata nggak bertahan lama. Kira-kira cuma 7 nomor, udah kolaps tuh. Nah pada saat kolaps, ada yang cerita ke saya, tuh Gramedia butuh ilustrator gitu. Padahal yang cerita itu ilustrator juga. Kenapa bukan lu aja ke sana? Malas lah gue ke sana. Lu aja. Akhirnya saya ke sana ke Palmera, ke Gramedia, ke majalah HAI. Kebetulan yang nerima itu Pak Anton Sumanggono waktu itu. Waktu itu sebelum ada HAI, udah ada majalah MIDI dulu. Majalah remaja juga bukan? MIDI, ya. Itu majalah remaja bukan? Iya, MIDI majalah itu. remaja MIDI. Oke. Mau berganti menjadi HAI, kiblatnya majalah Look and Learn. Kiblatnya. Saya pas ke sana, saya dikasih contoh-contoh majalah Look and Learn. Nah saya yang biasa jadi ilustrator toserba, ya saya contekin aja itu. Oke. Balik kedua, langsung saya diterima karena saya udah bisa gambar gayanya Look and Learn itu. Alhamdulillah itu tahun 77. Tahun 77 berarti Mas Weda pertama kali masuk di HAI, diterima. Bahkan saya ikut menggarap MIDI terakhir, majalah MIDI terakhir, dan HAI perdana sekaligus. Tahun 77 ya Mas ya? Dan ternyata kemudian di bawah Anton Sumanggono,
karena saya gaya apa aja hayu gitu. Saya agak diberi kelonggaran, kebebasan. Terus kemudian ganti pamretnya ganti Arswendo Atmawiloto. Tahun berapa tuh Mas kira-kira? Aduh, tahunnya lupa saya. Pak, pas oke, pergantian. oke. Di bawah dia asik lagi, lebih asik lagi. Kalau Mas Anton Sumanggono kan udah rada senioran ya. Kalau Arswendo itu paling beda 2 tahun lah sama saya. Satu generasi lah ya, satu generasi. Jadi lebih asik gitu. Kayaknya lu mau apa terserah lu deh, Bet. Nah bahkan saya dibebaskan waktu itu dia repot banget. Kan di situ ada teribahan bahasa Belanda juga ya. Nah orang tua saya itu kalau di rumah Holland spreken setiap pagi, setiap hari. Jadi saya dikit-dikit bisa. Untuk memantapkannya, Dok, gue kursusin dong bahasa Belanda. Lu cari aja kursus, gue bayarin. Gitu ya. Dibebasin bener sama Wendo. Jadi prinsip Toserba itu kepake bener di majalah itu. Ya, sampai nggak cuman itu. Ketika itu ada nerjemahin puppet show ya Pak. Puppet show itu dari Belanda apa ya. Saya bantu menerjemahkan. Kemudian bahkan ketika nyusun materi-materi apa yang mau diiklanin ikan terbit, itu saya ikut-ikutan. Lu ada apa buat ngiklanin minggu depan nih? Saya diikut sertakan. Jadi saya bekerja di bawah Arswendo tuh asik banget deh. Asik ya. Asik. Oke, Mas Weda, penugasan ilustrasi pertama kali masih ingat nggak di majalah Hai? Pertama kali ya, Mas bukan kan udah lulus tuh, udah diterima. Masih ingat nggak penugasan pertama bikin ilustrasi nih, Weda, tolong bikin. Kayaknya si cerpen deh. Oh cerpen, oke. Kemudian yang saya ingat lagi penugasan lupus. Lupus sebelum Arswendo bikin cerita keluarga Jepara, Hilman dulu lupus. Oke. Nah waktu itu lupus tuh sebetulnya ilustrator pertamanya tuh namanya Aris Tanjung. Aris Tanjung. Okay. Tapi waktu itu Arswendo bikin monitor kan? Ya. Aris ditarik ke monitor. Jadi di Hai kosong. Saya gantiin. Oke. Setelah saya baca-baca, ternyata sosok yang dibikin Aris untuk lupus tuh saya nggak srek. Oke. Akhirnya saya cari-cari lagi, kayak apa sih bentuknya kira-kira lupus tuh. Terus saya lihat waktu itu Hilman kan masih muda, gondrong, kurus, ya. Gaya zaman itulah ya. Cuek, ya. Saya pikir, ini cocok ini buat sosok lupus. Akhirnya jadilah kayak gini. Oke. Inspirasi apa lagi Mas Weda? Misalnya, kenapa Mas Weda taruh permen karet? Kenapa dia pakai tas jinjing gitu? Nah, ini permen karet itu karena ada di dalam cerita Hilman bahwa lupus itu hobinya. Maka ngunyah permen karet. Dan suka jadi masalah karena naroknya suka sembarangan gitu kan. Kemudian tas panjang ini itu sebetulnya nggak ada di naskah ya. Di naskah nggak ada. Tapi saya perlu sesuatu yang mudah diingat sama pembaca. Salah satunya adalah tas yang talinya panjang. Dan ini ada kayak semacam huruf kanji ini. Iya kanji betul. Ini menjadi pengingat yang kuat. Ternyata bahkan ada teman wartawan Hai baru waktu itu, Georgi namanya ya. Itu pelan-pelan ngedeketin meja saya. Dia tanya, Mas, itu di tasnya lupus tuh yang kayak tulisan Cina itu apa sih artinya? Saya ketawa dong. Oh itu nggak tahu artinya apa tuh, asal-asalan aja kok supaya bisa ada something untuk lebih
masuk di ingatan Oke. pemirsa. Biasa. Model rambut? Model rambut, menurut cerita Hilman di tulisannya itu kayak John Taylor. Beneran. Oke. Tapi setelah saya lihat fotonya John Taylor, ternyata kurang nendang, kurang ikonik kalau dibikin ilustrasi. Oke. Nah, akhirnya kayak gini. Ini gambar ini udah digemari sama masyarakat pembaca. Cuman saya masih punya pikiran lagi. Saya pengen lebih berkontribusi dalam mempopulerkan lupus itu. Melalui? Saya pikir kalau sosok ikonik yang mudah ditiru itu akan lebih cepat menyebar. Iya. Sementara untuk niru gambar ini, yang niru harus rada pintar gambar juga kan. Makanya saya bikin ini. Siluet. Ini nggak perlu bisa gambar realis kayak gini. Realis, betul. Ini cuma butuh blok hitam. Oke. Dan ternyata benar. Setiap kita acara promosi buku novel lupus, kita diterima di mana-mana, selalu kita disambut dengan gambar ini. Oke. Gede banget di gerbang. Iya. Ini terciptanya nggak jauh dari ini. Ya? Terciptanya nggak jauh setelah ini. Kira-kira setahun atau 2 tahun ya. Oke. Setahun lah gitu. Setahun. Mas Weda, pada saat Mas Weda pertama kali ilustrasi, ada koreksi nggak? Dari redaksi. Dari Mas Arswendo atau dari Hilman atau almarhum Hilman atau misalnya ini kurang ini, ada nggak? Alhamdulillahnya kok nggak ada. Dan seperti saya cerita, Wendo itu udah, lu mau bikin apa terserah lu, Ed. Gitu. Ditelan bulat-bulat jadinya. Oke. Iya. Oke. Apapun yang gue bikin nggak ada komplain tuh. Bahkan saya bikin sosok sendiri yang namanya Nino ya. Itu bikin kayak comic strip ya, 1 halaman. Itu juga asik-asik aja tuh. Masih ingat nggak edisi Hai yang pertama kali ngeluarin lupus, masih ingat nggak Mas Weda? Tahun berapa? Ini ada di sini ya. Maaf. Biasanya di pinggir-pinggirnya tuh ada tuh Maaf. order untuk percetakan. 3 positif film 24 kali 7,5 cm. Iya itu ordernya untuk percetakan. Oh, tahunnya nggak ada dia. Biasanya tanggalnya sih nggak ada ya. Oh, nggak ada tanggalnya. Lupa saya. Tapi ini yang originalnya Mas ya? Iya. Pertama kali. Iya. Pertama kali. Nah, terus Mas Weda, kita ke lupus dulu nih Mas Weda. Iya. Mas Weda pernah terpikir nggak sih ternyata ilustrasinya Mas Weda tentang lupus ini tiba-tiba tanda kutip melegenda pada era itu? Kebayang nggak Mas Weda? Waktu awal bikin saya nerimanya just as an order ya. Iya. Karena tugas saya sebagai ilustrator kan tugasnya gambar juga. Betul. Dan kebetulan yang saya gambar punyanya Hilman, naskahnya Hilman. Dan saya ngerjainnya dengan senang, ya itu aja yang ada pikiran nih. Nggak ada bakal ini diterima gimana tuh ditiru orang. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, ini kan ilustrasi ini selalu mengikuti setiap penerbitan cerita tentang lupus Mas ya di Hai. Udah mulai terikut terus kan ini? Udah menyatu dengan ceritanya kan? Ilustrasi ini selalu ada. Terus kalau nggak salah perjalanan lupus itu kan ke film Mas ya? Iya. Jadi dibuat film. Nah saya pengen nanya nih, Mas sebagai ilustrator, teman-teman di film itu menerjemahkan filmnya sempat konsul sama Mas Weda nggak? Enggak. Oh nggak. Bahkan maaf, saya belum sempat nonton filmnya Lupus. Oh, ya? Ya. Dan ya saya sih nggak ada masalah apa-apa di situ, tapi juga nggak ada perhatian khusus untuk film itu. Jadi ya jalanlah silakan. Oh gitu. Oh sama sekali nggak ada pernah konsultasi ke Mas Weda, maksudnya Enggak. bagaimana menerjemahkan sosok ilustrasi ini Enggak. ke dalam peran itu nggak ya? Dan saya pikir waktu itu kan itu emang orang-orang film sudah mungkin lebih tahu tentang apa yang dia bikin Iya. daripada saya gitu. Dan saya itu apa di urusan film?
Ya di urusan filmnya kan, tapi kan sosoknya kan Iya, bermuat dari Mas Weda. enggak lah itu udah beda banget, mediumnya udah beda banget. Oke, sedikit lagi. Tokoh apa lagi Mas yang sempat bikin ilustrasi di Hai pada saat itu yang sempat Yang ngehits lah zaman. ya keluarga Cemara. Aku ke Cemara juga masuk. Oh, sebelum keluarga Cemara, Imung dulu. Oh, Imung ya, Imung, ya. detektif cilik. Detektif cilik. Mana serius? Oh, ini. Oh, ini. Ah, ini Imung. Ya. Ini saya itu ilustratornya, cuman saya tuh ada rasa kagum sama Arswendo tuh. Dia tuh nggak satu kali terbit tuh nulis berapa artikel coba. Tapi masih sempat pikiran bikin Imung ini. Padahal Imung itu juga butuh cerita yang mengasihkan tentang urusan forensik, urusan polisi. Iya. Jadi saya kagum dia sama dia tuh, almarhum. Yang lainnya apa lagi Mas? Keluarga Cemara juga Mas Iya. beda juga ini. Nah, ini keluarga Cemara itu, ya itu salah satu kehebatannya Arswendo ya. Iya. Di samping kehebatan Hilman. Iya. Hilman juga luar biasa itu. Hilman tuh mulai nulis zaman dia SMP. Mulai main ke majalah Hai itu masih dia celana pendek, Iya. biru putih. Tapi sudah bisa bikin cerita yang akhirnya mengguncang kalangan anak muda di Indonesia kan. Iya. Luar biasa itu. Biasa. Malah saya sering bilang, Man, gue numpang ngetop mama lu ya. Nah, dia selalu nolak. Mas, kita akan kolaborasi katanya. Iya. Tapi kan Mas Weda dari cerita-cerita yang tanda kutip melegenda dari Hai zaman itu kan nggak lepas dari tangannya Mas Weda kan. Iya. Kalau nggak orang kan tidak, imajinasinya kan nggak jalan kalau Mas nggak melistrasikan gitu loh. Terus kalau Mas melihat itu kalau misalnya satu cerita nih berkembang karena ilustrasinya Mas Weda, apa yang Mas Weda rasain pada saat itu? Waktu itu saya menikmati banget kerjaan saya. Ketika saya bisa memvisualkan, memberi raga untuk sebuah ruh yang ditulis sama pengarang. Dan raga itu diterima sama masyarakat. Itu saya rasa saya cukup happy. Saya bahagia sekali bahwa karya saya yang merupakan raganya dari tulisan itu diterima masyarakat. Tuh. Itu aja sih. Hati seorang seniman itu tuh nggak bisa semua orang punya. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut ada yang mau nanya? Silakan. Mas Weda yang waktu masih di Seleka itu naik waktu ke atas si direkturnya dari Kurasi itu dari majalah apa? Oh, pada saat di Selekta, pada saat direkturnya mengambil dari laci itu, majalah apa? Pengen tahu majalah apa pada saat itu? Waktu itu majalah, kalau saya nggak salah ingatan, majalah detektif dan romantika. Iya, tahu saya itu majalah itu tahu persis. Waktu itu untuk rubrik cinta pertama. Artinya memang Mas Weda sudah mengirimkan ilustrasi itu sebelum ke saya dulu. Mas Weda mengirim ilustrasi itu sebelum ke Selekta. Sebelum ke redaksi, udah mengirim duluan. Jadi lewat Pak Harto dulu, penyortir. Penyortir. Di SMP pun satu angkatan, bahkan 3 angkatan itu kita sama membaca dan mengidolakan buku tersebut. Mengapresiasi Mas Weda. Beliau dari waktu itu masih SMP, Mas. Terima kasih sekali. Ini yang bikin saya happy itu yang kayak gini, Mas. Oke, sekarang kita masih lanjutin perjalanan di Hai, Mas. Ini Lupus meledak, Imung meledak, keluarga Cemara meledak.
ada yang lain lagi. Apa yang bergejolak di Mas pada saat itu kan sebagai seorang ilustrator ya? Wah nih, ya diakuin atau tidak diakuin, ini gue berhasil, yang ini gue berhasil, yang ini gue berhasil. Apa kepuasan apa lagi yang Mas cari pada saat itu di HAI? Ya seperti saya bilang bahwa saya itu orang yang banyak maunya. Kemudian kok timbul, ya karena waktu itu entering 40 tahun itu, ada kendala dikit, kemudian ada rasa bosan juga, bikin realis-realis gitu. Kemudian saya mulai mikir, gimana sih bikin wajah orang yang menyengat, lebih menyengat, more striking, tapi tidak memerlukan pulasan-pulasan gradatif dari gelap ke terang atau dari terang ke gelap. Yang waktu itu saya mulai kesulitan. Karena kendala mata itu, Karena mata kelihatan. itu. Oke. Jadi akhirnya ketemulah gaya-gaya ini. Ya, hampir mirip lah ya, gaya-gaya ini. Oke, bisa dijelasin Mas, gaya-gaya ini apa? Menurut versinya Mas Weda yang memulai ini. Jadi saya sih pengen bikin gambar yang menyengat lebih tajam. Yaitu saya dengan bidang-bidang geometrik yang tidak terbentuk dari garis lengkung. Oke. Karena saya punya keyakinan bahwa bidang-bidang yang dibentuk oleh garis lurus akan tampil lebih kuat dibanding bidang-bidang Lengkung. garis lengkung. Jadi di sini, di gaya ini, waktu awal tahun 90-an terbentuknya, saya bahkan nggak tahu ini masuk ke genre apa. Nggak ada pikiran itu ya, pokoknya Mas berusaha menciptakan. Pokoknya bikin aja. Dan waktu itu untuk membedakan dari gaya-gaya saya yang lain, saya namakan ini foto marak berkotak. Foto marak berkotak. Ya, FMB sih. FMB, foto marak berkotak. Foto oke saya bisa maklumin, marak karena kekuatan tadi Foto kan. karena based on foto. Based on foto. Oke. Ya marak banyak atau semarak gitu ya. Semarak. Kenapa kotak? Terdiri dari kotak-kotak. Oh, oke. Apa karya pertama kali Mas ini apa? Mas anggap Saya akhirnya nggak Mas- bawa tapi apa? Masih ingat pada saat Saya tokoh ingat siapa pada yang- saat itu? Ki Hajar Dewantoro Oke. yang pertama ya. Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro akhirnya Mas di situ berkeyakinan bahwa inilah gaya gue yang baru. Iya, Gitu, waktu benar. itu Pada saat foto marak berkotak ya. Marak berkotak FMB, oke. Ini apa ciri-ciri dari FMB apa Mas? Ciri-cirinya? Iya itu menggunakan warna-warna solid, Oke, nggak ada gradasi warna. oke. Kemudian bidang-bidangnya ini, soal bidang ya. Oke. Saya punya pemahaman bahwa garis lengkung itu hakikatnya adalah garis lurus-lurus yang kecil-kecil jumlahnya tak terhitung. Kemudian juga bidang lengkung. Di muka kita itu kan banyak bidang lengkung. Iya, betul. Bidang lengkung itu pada dasarnya hakikatnya adalah bidang flat-flat yang luasannya itu kecil-kecil, Bermacam-macam. tapi jumlahnya banyak benar. Nah, karena waktu itu saya punya kendala, daripada bikin kecil-kecil tapi banyak, mendingan bikin gede-gede tapi sedikit. Nah, akhirnya saya belah-belah ini bidang-bidang itu. Nah, pemilihan warna, para ahli warna sebelum zaman saya sudah menemukan bahwa warna itu ada bisa tergolong kelompok warna depan, warna tengah, dan warna belakang. Dengan perbedaan kekuatan warna itu, kita apapun yang warna yang kita pilih asal dari kelompok yang benar, bisa membentuk dimensi. Oke. Nah, sementara wajah orang kan berdimensi kan. Betul. Nah, akhirnya saya coba.
Alhamdulillah diterima sama masyarakat juga. Masyarakat mulai menggemari. Nah, bahkan ada cerita yang ya berkesan buat saya ya. Majalah Hai itu waktu itu kan sering terima tamu-tamu dari musisi dari luar. Maaf Mas, pada saat Mas mulai mencoba, ini Mas masih di Hai ya? Iya. Masih kerja di Hai ya? Iya. Oh oke, silakan lanjut. Hai itu sering dapat tamu. Waktu itu ada tamu namanya James Ingram. Ya, penyanyi. Nah, setiap tamu yang datang, gambarnya saya bikin untuk halaman 3. Editorial picture Editorial ya. picture, oke. Tapi gambar yang original biasanya kalau ada orangnya saya hadiahin. Nah, ketika James Ingram ke situ, saya hadiahin dong. Ya. Setelah dibuka, dia lihat. Dia tanya, who is the artist? Dia tinggi, saya pendek. Jadi, I did it. I mean, who is the artist who create this picture? I am. Oke. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Kemudian ditanya sama Darmawan apa ya. Tanya sama pemretnya. Terus tanya sama dia, diiyain. Begitu diiyain, dia mungkin ada rasa guilty feeling ya. Dia sujud nyembah saya. Oh. Sembari minta maaf gitu. Nah itu, dan untungnya difoto waktu itu. Dimuat di majalah Hai juga. Nah itulah yang buat saya Apresiasi something yang wah, ya. the value is much more than money can buy. Tuh, gitu. Oke, saya mau kasih lihat ini ilustrasi beberapa Mas supaya teman-teman retroisin bisa dapat gambaran. Ini banyak beredar nih gaya begini. Cuma kan rata-rata kan teman-teman retrois banyak yang nggak tahu siapa sih sebetulnya nih yang memulai ini. Nih, beliau lah yang memulai. Kasih lihat. Ini siapa Mas? Kalau boleh tahu Mas. Kelihatan nggak Mas gambarnya? Ke sana saya. Oke, cukup. Ini siapa nih Pak Weda? Mas Weda, maaf. Ya udah nggak ingat. Udah nggak ingat. Ada yang bisa bantuin? Kalau ini saya masih ingat. Harrison Ford nih. Oke. Ini iya sih. Almarhumah Ria Irawan. Iya. Tuh. Perhatiin gayanya ya, gayanya kalau kalian ngeliat di mana itu, beliau lah nih yang mulai nih. Oke. Oh iya. Waktu FMB juga sebetulnya diawali dengan FMB Pure Art. Artinya gitu, saya lihat foto orang itu, kemudian fotonya saya tutup, Iya. terus dalam ingatan saya itu saya gambarkan. Salah satunya ini. Maaf, saya pegangin. Iya. Nih. Ini siapa tuh? Lupa namanya. Dia bintang film terkenal juga. Jack Nicholson. Hah? Tadi ada yang ngomong Jack Nicholson. Iya. Iya. Terima kasih ingat Jack Nicholson. Hebat. Lihat gayanya ya. Jadi, tapi saya dari hasil-hasil yang pure art, pure seni murni. Jadi FMB seni murni, itu saya kurang happy. Karena saya bikin sesuatu itu saya pengen sharing kan, sama pembaca. Yeah. Tapi sedikit sekali pembaca yang ngerti siapa yang saya gambar. Oke. Akhirnya cara bikinnya berubah. Saya langsung tracing dari foto. Waktu itu belum ada komputer grafis. Ya. Jadi saya pakai fotokopi. Kalau saya ada foto yang mau saya bikin, foto itu saya fotokopi digedein. Kemudian di atasnya saya tumpangin pakai kertas kalkir. Nah di atas kertas kalkir itulah saya bikin garis-garis. Dari kalkir belum bisa diwarnain. Saya pindah lagi pakai karbon ke kertas gambar. Baru bisa diwarnain pakai poster color.
Oke. Ini kalau saya damping berdua begini kan dua berbeda Mas ya. Ini kan Ini yang pure art kan. seni murni, Seni murni ini yang fine art. fine art. Supaya teman-teman retrois ngerti bedanya tuh di mana gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini Mas. Ini note-note ini ya, masuk percetakan Mas atau apa? Iya, order untuk Ada percetakan. percetakan zaman dulu nih, belum bisa ganti di komputer. Kalau ini kalian kenal ya? Oh jelas, dari mata saya udah tahu nih. Om Iye, Ahmad Albar. Iya, iya. saya tahu banget itu persis. Ini Oke. juga dong, Magic Johnson atau? NBA ini. Iya, Johnson atau si Abdul Jabbar ya? Iya, ya itu mereka dah yang Iya, iya. Oke, kita lanjut. Kita Basket. lanjutin dulu koleksinya supaya teman-teman pada tahu. Ini kenapa warnanya berbeda, Mas? ya itu waktu itu pengen aja kali nyoba. Oh, nyoba ya. Karena jarang kan saya lihat kan warna-warnanya warna-warna terang semua tuh. Kebanyakan. Ini juga kali. Ini keterlaluan. Kalau ngaku anak retro ini kalau nggak tahu ini keterlaluan nih. Om Excel nih, Om Excel. Oke, kita lanjut. Ini nggak tahu, udah lupa saya. Signe Weaver ya, siapa namanya? Alien? Signe Weaver ya. Oke, ini jadi sini. Nah, ini juga kenal dah pasti. Coba tebak siapa? Ayo, coba tebak siapa? Ayo. Ditungguin sama Om Weda. Mas Weda, ayo. Ya, Yes, wah dapat. Oke, cakep. Nah, ini salah satu idolanya 90-an nih. Kita ngetes, Mas. Ukurannya masih kuat nggak? Masih tahu nggak ini siapa? Nah, tahu lo. Hebat, hebat. siapa? New Kids on the Block, Mas. NKOTB. NKOTB. Iya. Oke, Mas Weda, pada saat Mas memilih profil siapa yang mau dilukis atau apa istilahnya nih, mau dibuat dengan gaya FMB itu, apa yang prioritas apa yang Mas? Atau Mas hajar aja ketemunya foto atau gimana? Itu saya selalu lihat, saya dengar juga, saya ikut juga rapat redaksi. Oh, oke. Nomor ini siapa yang mau ditonjolin nih? Oh, Nah itu yang saya bikin. oke. Itu selama di high kan, Mas? Iya. Mohon maaf, Mas. Mas di high sampai tahun berapa, Mas? Maaf. Sampai tahun 2008. 2008. Ada hal-hal yang spesial nggak mengenai ilustrasi dari mulai tahun-tahun 2000 sampai 2008 nggak ada? Bergulir begitu aja, hanya rutinitas sehari-hari. Ya sebetulnya banyak ya pernik-pernik ya. Heeh. Cuman karena saking banyaknya pernik, jadi akhirnya kayaknya biasa aja. Jadi biasa, jadi biasa ya, nggak ada yang sibuk. Oke, silakan minum dulu, Mas Weda. Setelah 2008, Mas kan sudah tidak di high lagi. Berarti kan penugasan sudah tidak ada lagi. Berarti kan hanya inisiatif dan keinginan Mas Weda sendiri. Masih diteruskan nggak gaya melukis seperti ini? Jadi selama saya di high itu, seolah-olah saya mengiklankan gaya ini tiap minggu. Karena itu terbit ya, setiap Ya. terbitan ya. Dan saya ternyata di luar saya ngumpulin fans. Oh, Dan ketika saya ikutan di Facebook, Oh, banyak sambutan. mm, Akhirnya ada salah satu temennya Jakarta, Pak Weda, ini kalau didiemin, ini makin kayak gunung kayak bola bola salju. Pak Weda sendiri bisa kegulung katanya, sama bola salju itu. Mendingan kita bikin ini yuk, kayak paguyuban gitu. Oke. Ya ada aturan dikit aja deh. Akhirnya terbentuk komunitas WPAP. WPAP Community. Oke. Awalnya chapter Jakarta dulu. Nah chapter Jakarta tuh lama-lama banyak, akhirnya kita bisa pameran bareng di mana itu?
di dekat Hotel Indonesia itu ada apa itu ya? Itu tahun 2010. 2010. Maaf, saya potong, Mas Weda. WPAP itu apa? Wedas Pop Art Portrait. Pop Art Portrait. Jadi potret pop art ala Weda. Oh, ala Weda. Siapa yang mengusulkan pertama nama Weda dimunculkan sebagai Nah. komunitas itu? Waktu FMB udah merebak, ternyata di luar banyak pemerhati. Di antara pemerhati itu ada orang-orang nama besar yang berkiprah di kelompok desain grafis Indonesia, DGI. Salah satunya sesepuhnya itu Pak Hani Kardinata. Hani Kardinata. Suatu saat ketika setelah pensiun saya sempat juga 10 tahun setelah terbit di Hai, sempat saya peti eskan. Ini Gaya gaya-gaya ini. Oke. Waktu itu ada teman saya yang saya anggap wawasan seni rupanya lebih dari saya, bilang, "Weh, kamu itu kalau berkesenian kok akal-akalan." Maksudnya? Akal-akalan gimana? Ya itu kan gampang banget. Cuman modalnya tracing doang. Nah, saya kemakan tuh. Saya yang katanya udah diakui sebagai pencipta pertamanya, kalau ntar kapan-kapan ketahuan bahwa udah pernah ada orang yang bikin, kan malu saya. Betul. Akhirnya saya tutup, saya nggak bikin lagi di Hai, bahkan saya nggak maunya sih nggak mikirin lagi. Udah, peti eskan udah. Hampir 10 tahun itu saya peti eskan. Oke. Cuman rupanya Tuhan punya kehendak lain. Oke. Di ujung-ujung 2007, saya dipertemukan hampir berbarengan tuh dengan orang-orang itu dari desain grafis Indonesia itu. Salah satunya bahkan ada dari Joko Hartanto, itu ownernya dari majalah Konsep, majalah desain grafis. Itu setiap kali orang bertemu saya nanya itu, "Wen, mana lu gambar lu yang kotak-kotak itu?" Nah, ada yang bilang, "Pak Weda harus membukukan itu untuk legasinya Pak Weda untuk generasi berikutnya." Terus ada lagi yang bilang, Pak Hani Kardinata bilang, "Pak Weda sudah berhak menamakan itu sebagai Wedaism." Pokoknya ada nama Wedanya lah. Gitu. Atau Wedas Pop Art. Gitu. Akhirnya saya 2008 kan mau pensiun dari majalah Hai. Saya pikir farewell partinya pensiun, saya bikin pameran tunggal. Oke. Ternyata pameran tunggal itu meledak banget itu. Nah, dari situlah kemudian timbul banyak komunitas-komunitas, hampir setiap kota sekarang tuh ada komunitasnya. Bahkan sebelum COVID itu, saya sering dipanggil ke sana kemari gitu. Ya komunitas itu yang manggil. Sampai sekarang yang mendaftar untuk menjadi anggotanya itu masih ada aja. Sampai sekarang. Anggotanya itu kayaknya udah ada kira-kira 60 ribuan. 60 ribuan. Oke. Nah itu sekarang yang saya lakukan itu memantau komunitas-komunitas. Kalau yang lesu saya coba bangkitin lagi. Yuk lu bikin apa kek gitu ya. Alhamdulillah belum lama Cirebon bikin pameran. Belum lama lagi komunitas Pekalongan bikin kelas. Terus ada lagi tempat mana lagi gitu. Ya itulah kegiatan saya sehari-hari. Ini Pak Mas Weda, ada pengembangan nggak kalau Mas Weda perhatian ini yang anggota-anggota komunitas yang berusaha mempelajari, mengetahui mengenai gaya WPAP pada situ? Ada nggak pengembangan dari karya-karya mereka? Dalam arti kan Mas Weda kan Oh iya,
Ada nggak pengembangan dari mereka? Ada. Jadi dulu kan saya memfokuskan pada wajah orang. Mm-mm. Tapi teman-teman banyak yang kemudian, Pak Weda boleh nggak sih kalau nggak wajah orang gitu. Uh-uh. Ternyata karapan sapi pun dibikin gaya ini Oh. keren juga. Oh gitu. Jadi ada sekarang WPAP apa ya? WPAP anomali namanya. Iya. Jadi berkembangnya ke arah itu. Tapi yang lebih saya bikin happy, Mm-mm. itu saya selalu komporin. Lu bikin komunitas jangan bicara dari seni ke seni aja. Tapi gimana seni itu bisa jadi cuan. Gitu. Itu yang saya komporin terus tuh. Dan saya merasa paling happy kalau ada pengakuan-pengakuan gitu. Sering. Pak Weda terima kasih ya, berkat WPAP saya sudah bisa biayai kuliah saya sendiri. Bahkan saya bisa bayarin utang-utangnya orang tua saya. Itu buat saya luar biasa itu. Dalam bentuk apa biasanya Mas Weda? Apa? Dalam bentuk apa biasanya mereka? Biasanya ada message tertulis gitu ya. Enggak, maksud saya, ini kan bisa membantu secara ekonomi ya, Aha. dari belanja mereka. Biasanya mereka merealisasikan dalam bentuk apa? Jadi apa mereka pameran atau? terima order. Terima order. Bahkan ada yang waktu sebelum COVID tuh setiap berapa tahun tuh ada gathering seluruh Indonesia. Tiba-tiba ada yang meluk saya, mereka manggil saya Pak D. Ya. Pak D, terima kasih banget berkat WPAP saya kemoterapi sampai 4 kali. Nah itu kan itu Iya. bikin hati, wah gimana aja. Ya secara mudah-mudahan harapan saya itu bisa nambah, itu bisa jadi amal jariah saya gitu. Secaranya sebagai muslim juga saya masih bolong-bolong gitu. Siapa tahu itu bisa nambal dikit-dikit lah. Iya. Itu yang saya selalu komporin terus tuh. Iya. Saya nggak minta apa-apa sama mereka. Oke. Tapi ada aja yang kadang-kadang tahu-tahu nanyain nomor rekening saya. Kemudian Rezeki saya itu namanya, Mas transferin. Alhamdulillah banget. Ya. Oke. Tetapi saya nggak menentukan. Ya. Silakan minum dulu Mas Weda. Ada yang mau tanya? Mas Wida, saya mau nanya, kan Mas Wida menciptakan suatu kreasi sendiri. Agak sedikit keras. Suatu kreasi sendiri yang namanya bisa dibilang Wedaisme. Ada kreasi sendiri, kan Mas Weda menciptakan Wedaisme kan? Dianggap sebagai Wedaisme. Oke, lanjutin. Wedaisme itu masih ada sangkut pautnya dengan kubisme itu juga nggak? Kan awalnya kan memang Mas Weda bikin kubisme. Ya. Nah itu ada sedikit Sangkut pautnya. beda kan dengan kubisme yang Mas Weda bikin dari awal. Oke. Wedaisme itu. Ada perbedaan nggak antara Wedaisme dengan kubisme? Kubisme, sorry literasi saya kurang. Jadi namanya kubisme itu dari siapa yang terkenal tuh? Picasso ya? Picasso. Saya lihat-lihat dari hasil Picasso, tapi saya nggak pernah baca sejarahnya Picasso. Jadi kok beda sekali ya? Beda sekali. Jadi mungkin disebut, ada yang banyak yang menyebut kubisme berasal dari kubik. Kubik. Ya. Bidang-bidang geometri. Itu aja sih. Soalnya dari hasil karya yang namanya kubismenya Picasso kok beda banget gitu loh. Bahkan banyak yang karya Picasso yang saya nggak nangkep gitu loh, kubismenya itu. Di mana kubisnya gitu loh. Ya mereka lebih duluan ya. Jadi mungkin lebih menancap gitu loh, pikiran orang. Kayak ini, siapa tuh tokoh-tokoh pop art? Warhol. Nanti Warhol. Itu juga dia lebih dulu terkenal dan dia kebetulan ya Amerika kan menguasai informasi ya. Jadi itu lebih nancep gitu loh.
Cuman antara saya tuh sempat kesel. Setiap kali orang bicara pop art, yang nongol Warhol melulu. Oh, oke. Tapi ya saya antara kesel dan maklum ya. Ya mereka lebih dulu. Lebih dulu. Dan penguasaan informasi kan Amerika lebih jago Iya. dari kita ya. Tapi akhirnya saya punya rasa empati juga untuk Warhol. Empatinya gimana? Saya tahu Warhol sama saya itu orang yang sama yang suka warna. Cuman zamannya Warhol itu teknologi warna itu belum sekaya kita sekarang ini. Betul. Kita di komputer mau menciptakan warna yang belum ada pun bisa. Dan celakanya lagi, teknik yang Warhol ambil adalah teknik print screening, screen printing, ya. sablon. Jadi satu warna butuh satu screen. Iya. Bayangin kalau 10 warna aja udah screen kan. Iya. Betapa capeknya dia. Sementara waktu dia mulai itu juga gak mudah-mudah amat gitu loh. Betul. Jadi itulah empati saya. Andai kata dia hidupnya masa sekarang, karyanya lebih colorful daripada karya dia sekarang ini. Oke. Pertama kali, balik lagi sedikit ke awal Mas Weda. Pertama kali melukis itu karena sendiri ya? Karena sendiri atau sempat belajar dari orang zaman masa kecil? Saya itu sendiri semua. Bahkan saya orang yang banyak maunya, cuman nggak ada yang benar-benar sekolah atau kursus atau apa yang benar tuh nggak ada. Saya bisa main biola juga belajar sendiri. Saya bisa main piano juga belajar sendiri. Saya main gitar juga belajar sendiri. Gambar pun belajar sendiri. Gitu. Jadi mencari bentuk-bentuk itu sendiri sebenarnya ya. Mencari bentuk-bentuk itu sendiri berarti? Apa? Mencari bentuk-bentuk itu sendiri ya? Iya. Cukup? Ada lagi? Silakan. Saya tanya lagi ya, Mas Weda ya. Mas Weda, saya tertarik dengan masalah kubisme ya. Oke, Mas Weda, apakah orang-orang yang menganut aliran kubisme itu setelah melihat kreasi dari Mas Weda yang bisa dibilang WPAP itu semakin memudah bagi mereka untuk membuatnya atau mereka menemukan wah ini suatu format yang baru yang kayaknya kubisme itu bisa diakali dengan cara Wedaisme itu. Paham kan maksudnya ya Mas Weda ya? Orang-orang yang aliran kubisme apakah bisa akhirnya beralih ke Wedaisme? Pardon. Ya. Jadi apa nih aliran pelukis-pelukis kubisme setelah Mas Weda muncul dengan WPAP, ada nggak terjadi transisi mereka akhirnya lari ke WPAP gitu maksudnya kan? Iya. Mempermudah mereka untuk menerjemahkan kubisme itu berdasarkan WPAP, kurang lebih begitu. Ya semacam itulah. Saya nggak tahu siapa-siapa yang tadinya ngikutin aliran kubisme, saya nggak tahu. Oke. Tahu-tahu sekarang saya melihat kenyataan bahwa yang ngikutin WPAP itu ribuan, puluhan ribuan di Indonesia ini. Jadi saya nggak tahu tuh siapa pelukis yang tadinya ngikutin Picasso dengan kubismenya dan kemudian berubah jadi WPAP. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak punya kemampuan untuk mengamati itu. Kalau untuk dari luar Mas ada entah cerita atau story pengakuan terhadap WPAP dari luar ya. Kalau Indonesia kan oke. Oh banyak. Saya kan waktu itu punya DeviantArt. Oh. Itu Mas Weda tuh. Itu banyak komentar-komentar. I love your art, bangsa kayak gitu. Terus tadi yang guru fotografi dari Philadelphia itu, dia cerita saya tuh seorang guru fotografi di Philadelphia, murid saya kira-kira ada 100 orang. Tapi sekarang itu saya lihat murid-murid saya pada bikin WPAP kan.
lagi demam WPAP katanya. Nah, terus kemudian ketika saya di Perancis juga, kan saya di Perancis mengunjungi beberapa SMK, tingkatan SMA dan di tingkatan perguruan tinggi. Mereka juga ini budaya baru dari Indonesia nih, bilangnya gitu. Jadi dari situ sudah ketahuan bahwa memang mereka menganggap ini something new gitu loh, sesuatu yang baru di bidang itu. Nah, cuman saya itu tadi saya tuh sampai sekarang masih nunggu. Ada klaim bahwa di abad keberapa sebelum Masehi, di belahan bumi mana, pernah ada yang bikin gaya kayak yang saya bikin sekarang, kayak WPAP ini. Saya masih menunggu. Karena saya sadar literasi saya cetek banget. Kemudian saya nggak pernah makan bangku kuliahan seni rupa. Jadi mungkin saya aja yang nggak tahu bahwa dulu pernah ada gitu loh. Saya masih menunggu itu sampai hari ini. Andai kata, oke, ada benar, saya bisa apa gitu. Saya akan terima. Oke. Kita lanjut nih, Mas Weda. Ya. Ini kan sudah berkembang, semakin digemari kan, Mas. Ya. Mas sudah merasa cukup puas nggak? Khusus untuk masalah WPAP. Cukup puaskah? Banyak yang mengikuti, cara menggambar juga mulai berkembang. Cukup puas nggak, Mas Weda? Untuk pencapaian seperti itu? Atau masih ada Kalau obsesi lain? cukup puas, saya cukup puas. Tapi kalau dibilang masih ada lagi nggak? Masih. Saya masih punya impian. Saya pengen bikin sesuatu yang dunia belum ada juga. Yaitu kinetic sculpture based on WPAP. Jadi ada patung bergerak yang dasarnya dari WPAP. Itu mudah-mudahan di dunia belum ada. Kalau kita bikin patung segede apapun patung itu, di Mesir zaman sebelum Masehi juga udah ada. Sphinx. Patung Sphinx itu sebelum Masehi. Jadi kalau kita sekarang bikin segede apapun patung itu, sekeren apapun itu, di dunia Sudah pernah ada. Nah ini mudah-mudahan belum ada. Dan mudah-mudahan itu akan ada sebelum saya tutup usia. Itu impian saya masih. Sudah mulai ada langkah pertama belum, Mas, untuk merealisasikan impian Sudah. itu? Apa itu, Mas? Saya sudah mulai bikin videonya. Waktu itu saya belajar Cinema 4D. Itu sempat bisa bikin video 3D. Cuman sekarang setelah tua mau saya ulang lagi. Karena kesibukan macam-macam akhirnya itu terhenti dulu. Video itu belum sempat kelar. Belum sesuai dengan impian saya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video itu yang sudah jadi benar. Jadi kayak misalnya salah satu gambar WPAP. Nah, ini kan terdiri dari bidang-bidang. Tiap bidang itu saya bikin menjadi kayak balok. Misalnya dibikin dari akrilik yang tembus pandang. Di dalamnya ada lampu. Nah, masing-masing balok itu bisa kumpul kayak gini, bisa kemudian menyebar, bergerak seolah-olah nggak beraturan di angkasa. Dalam waktu-waktu tertentu kumpul lagi. Ntar nyebar lagi, diiringi lagu ya. Nah, itulah patung bergerak yang dasarnya WPAP. Itu yang masih jadi impian saya. Dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Tapi kalau ditanyain menggerakkannya caranya gimana, saya sendiri belum tahu. Jadi rencana saya bikin videonya dulu.
kalau videonya udah jadi, saya akan lari ke kira-kira penyandang dananya itu siapa. Dari kalau penyandang dana sudah ada, saya akan kumpulin para ahli. Ahli kinetik, ahli komputer, ahli konstruksi, ahli listrik, ahli macam-macam. Suruh cari solusi menggerakkannya itu gimana. Apa digantung. Kalau kinetic sculpture yang ada tuh ada ribuan bola-bola logam digantung, kemudian digerakkan naik turun, computerized. Jadi indah gerakannya. Kalau itu sudah ada. Ya. Tapi yang ini belum. Dan mudah-mudahan akan ada di Indonesia. Di Indonesia. Tuh teman-teman retrois yang tahu ataupun yang punya pengetahuan seperti yang Mas Weda bilang, silakan hubungin Mas Weda. Silakan hubungin Mas Weda. Siapa yang mau mendukung itu? Silakan hubungin Mas Weda. Kalau nggak tahu hubungin Mas Weda gimana? Minimal sampai tahap videonya itu. Sampai video. Karena dengan video saya kemana-mana mencari dana kan nggak cuman omongan doang. Betul. Betul. Oke, Mas Weda, kita masuk sedikit sekarang menuju pengakhir, Mas Weda. Seperti biasa, narasumber, tamu-tamu kita di sini kita selalu mengambil pelajaran dan pembelajaran ya Mas ya dari pengalaman ya Mas Weda dan sebagainya gitu. Kira-kira ada nggak message, pesan ataupun saran kepada calon-calon ilustrator muda lah? Apa mungkin dari Mas Weda? Oh ada lagi yang sikap. Sebetulnya ini masing-masing pribadi ya. Saya ada pelajaran yang khusus mungkin. Waktu saya awal-awal pengen jadi profesional, masih muda banget, saya jalan sama punya temen yang sama-sama ilustrator juga, yang sama-sama house order juga, sama-sama keliling juga dari pintu ke pintu. Dia tuh gambar dia tuh gayanya selalu ada kotak-kotak kayak papan catur gitu. Ada motif gitu. Terus suatu saat waktu itu pemimpin redaksi majalah Stop tanya sama dia. Ada saya, ada dia, ada pemretnya. Gambar kamu kok selalu ada motif papan caturnya ya? Iya, itu gaya saya gitu. Dan omongannya tuh rada meninggi gitu ya. Rupanya pemimpin redaksinya rada kesel juga gitu loh. Terus dia bilang, kalau umpamanya pemesan gambar kamu tuh nggak pengen ada itunya bisa nggak? Oh nggak bisa. Itu gaya saya. Nah saya yang waktu itu sama mudanya sama dia. Kok saya nggak punya sikap kayak gitu tuh. Lu masih muda, masih baru belajar berjalan istilahnya ya. Udah sok punya style gitu loh. Kalau saya tuh sampai sekarang saya nggak pengen punya style ini, dia kebetulan aja BPAP disukai jadi style saya kan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya. Semakin kita punya banyak kayak Toserba, semakin kita bisa meraih order banyak kan. Itu aja. Iya. Dan benar. Saya waktu dia ngomong gitu, nggak bisa itu. Saya tolak itu order itu kalau tanpa kotak-kotak itu. Saya sudah menebak, ini orang nggak lama. Benar juga. Akhirnya dia di kalangan ilustrasi namanya tenggelam tapi Tuhan masih kasih rezeki. Dia akhirnya bisa buka kios fotokopi bangsa gitu. Ya lumayan lah ya. Tapi berhenti tuh. Oke. Apa itu masalahnya Mas? Kalau dalam waktu singkat, attitude bukan? Nah itu ya karakter orang ya. Dan saya nggak bisa bilang apa-apa itu. Tapi cuman saya bisa merasakan bedanya dengan saya. Saya waktu itu boro-boro pengen, ini gaya saya. Enggak, saya udah merasa baru waktu itu tahun 70-an. Masih ya kalau kayak bayi masih belajar jalan lah.
Oke, Nah, pertanyaan itu selanjutnya. yang bisa diambil tuh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kira-kira menurut Mas Weda perkembangan dunia ilustrasi sekarang ini? Saya agak sedih sebetulnya Mm-mm. dengan gempuran gaya-gaya Jepang manga Uh-huh. dan terlalu banyak simplicity, penyederhanaan bentuk. Akhirnya gambar anak-anak sekarang kayaknya seragam. Oh, oke. Pernah anak saya kan dosen ilustrasi di UMN juga. Mm-mm. Pernah suatu kali tugas akhir apa-apa gitu, kumpulin tugas ilustrasi. Mm-mm. Itu gaya gambarnya hampir sama semua. Mm. Yang bikin hidung cuma mik gitu loh. Terus ya. Terus bahasa tubuh juga enggak diperhitungkan. Lempeng-lempeng aja. Kalau dia bilang sedih, sedihnya kelihatan di balon suaranya doang. Saya sedih. Mm. Tapi gerakan tubuh yang sedih itu enggak ada. Mm. Padahal dulu saya idola saya itu Andy Warhol. Mm-mm. Bukan Andy Warhol. Siapa ilustrator Amerika terkenal tuh? Aduh. Yang hobinya pakai pensil juga. Itu saya pelajari bahasa tubuh, ya. Bahasa tubuh dari remaja yang baru pertama kali menyatakan cinta. Mm-mm. Itu beda banget daripada om-om yang menyatakan cinta. Mm-mm. Beda banget. Iya, benar. Dan itu harus tergambar. Mm-mm. Bahasa tangan itu bisa menyuarakan bahasa macam-macam. Dan itu sekarang tidak dipelajari. Nggak ada. Itu yang bikin saya sedih. Coba lihat gambar anak-anak sekarang. Hampir sama semua. Iya. Oke, ini terakhir nih, mungkin ini Mas Weda bisa cerita nggak ya Pak? Apa namanya, printing ya? Apa istilahnya nih, Mas Dan? Apa nih Mas Dani ini? Art print. Art print. Jadi maksudnya untuk retro-retro yang Yang kalau berminat dengan art printnya nih, art printnya dari Mas Weda langsung ya, ya kan? Sama Mas Dani. Ya yakin. Ya, dari Mas Dani, ini bisa nih, kok. dimiliki. Bisa dimiliki, silakan kontak Mas Weda. Mas Weda mau kasih tau kontaknya Mas Weda nggak? Apa? Mau kasih tau kontaknya Mas Weda nggak? IG-nya atau punya IG nggak Mas? Saya sebetulnya punya, tapi nggak pernah saya urusin. Oh gitu. Kan kita urusin ini. Serius ya. Nanti kita tulis di sini mau kontak kemana atau boleh kontak Retorism juga boleh lah. Ya. Kita bantuin kalau mau. Ini dari Mas Weda dengan mungkin gaya WPAP-nya juga, ya kan? Silakan kontak ke kita. Bagaimana nanti dibalas lah secara pribadi ya Mas Dani ya. Oke, sampailah kita penghujung. Saya puas sekali. Saya mengetahui selama ini cuma kita tahu gaya bergambar tokoh-tokoh lupus, apa namanya, Imung dan keluarga berencana, kita nggak tahu siapa sosok di belakangnya. Nah hari ini kita berhasil ketemu dengan sosok di belakangnya langsung, pencipta ilustrasi yang ini di kepala setiap anak-anak 90-an ini pasti nyangkut nih, gitu. Dan juga gaya melukis WPAP-nya, puas saya. Jadi untuk itu terima kasih banyak Mas Weda sudah mau hadir di kita. Oke, Retrois. Sampai di sini dulu, sampai serak nih. Minum. Sampai serak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.